Halo guys, jumpa lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK terkait penalaran umum. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui A kali C kali F sama dengan R, maka berapakah hasil dari B kali D kali C, AS, BU, CF, DZ, dan EO? Nah, apabila ada soal yang disimbolkan dengan alfabet seperti ini, untuk memudahkan menjawab, kita dapat mengubahnya menjadi angka. Dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Nah, oke. Di sini pada soal ada A itu 1 dikali C 3 dikali F 6 sama dengan R. Nah, nilai R itu sama dengan 18. Nah, kalau diperhatikan di sini nilainya sama, 1 kali 3 kali 6 sama dengan 18. Maka untuk nilai B kali D kali C itu nilai B 2 dikali D 4 kali C 3 sama dengan 2 kali 4 8, 8 dikali 3 24. Maka huruf ke-24 itu adalah X. Maka B kali D kali C sama dengan X. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Pramuka SMA Harapan Bangsa memiliki 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Rata-rata tinggi badan kelompok pertama adalah 173 cm dan kelompok kedua adalah 168 cm. Salsa termasuk dalam kelompok pertama, akan tetapi ia dipindah ke kelompok kedua, sehingga rata-rata tinggi badan kelompok pertama menjadi 171,2 cm. Berapa nilai rata-rata tinggi badan kelompok kedua setelah Salsa masuk? A 173 cm, B 169 cm, C 170 cm, D 171 cm, dan E 172 cm. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan konsep perhitungan rata-rata, di mana rata-rata sama dengan jumlah dari tinggi badan per N, banyaknya orang. Nah, di sini yang diketahui adalah rata-ratanya dan banyaknya orang. Maka kita harus mengetahui, untuk mengetahui jumlah tinggi badan, kita harus mengalihkan R dengan N. Maka jumlah tinggi badan untuk kelompok pertama sama dengan rata-ratanya 173 dikali N, jumlah anggota kelompok pertama itu 6 orang, sama dengan 173 dikali 6 sama dengan 1028. Maka jumlah tinggi badan untuk kelompok pertama adalah 1028. Kemudian jumlah tinggi badan kelompok kedua sama dengan 168 dikali 6 sama dengan 168 dikali 6 1008. Nah, kemudian dikatakan pada soal Salsa dipindah ke kelompok kedua sehingga rata-rata tinggi badan kelompok pertama menjadi 171,2 cm. Maka tinggi badan kelompok pertama setelah Salsa dipindahkan
sama dengan 171,2 dikali. Nah, karena 171,2 dikali, karena salsa dipindahkan ke kelompok kedua, maka jumlah kelompok pertama berkurang 1 orang. 6 kurang 1, 5. Maka kelompok 171,2 dikali 5 sama dengan 856. Nah, ini adalah jumlah tinggi badan kelompok pertama setelah salsa dipindahkan. Maka kita bisa mengetahui tinggi badan salsa sama dengan tinggi badan kelompok pertama saat masih ada salsa, yaitu 1028 dikurang jumlah tinggi badan kelompok pertama setelah salsa dipindahkan, 1028 dikurang 856. 1028 dikurang 856 sama dengan 182 cm. Maka bisa disimpulkan bahwa tinggi badan salsa adalah 182 cm. Maka untuk jumlah tinggi badan kelompok kedua setelah salsa masuk, sama dengan 1008 ditambah 182. 1008 ditambah 182 sama dengan 1190 cm. Maka rata-rata tinggi badan kelompok kedua setelah salsa masuk sama dengan rata-rata tinggi badan kelompok kedua setelah salsa masuk sama dengan jumlah tinggi badan 1190 dibagi jumlah anggota kelompok kedua, awalnya 6 orang bertambah salsa maka menjadi 7 orang. Maka 1190 dibagi 7 sama dengan 170 cm. Maka rata-rata tinggi badan kelompok kedua setelah salsa masuk adalah 170 cm. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Viera berencana menjual laptopnya. Kemudian ia memasang iklan di sebuah marketplace sebanyak 3 baris. Syarat iklan adalah hari pertama dikenakan biaya 12.000 per baris, hari berikutnya 10.500 per baris, dan hari berikutnya lagi harga pemasangan iklan per baris berkurang 1.500 dari hari sebelumnya. Jika Viera hanya mempunyai uang sebesar 157.500, tentukan berapa lama iklan tersebut dipasang. Nah, di sini kita ketahui bahwa modal untuk iklan Viera kita simbolkan M sama dengan 157.500. Nah, untuk hari pertama itu biayanya 12.000 per baris. Maka di sini 12 dikali 3 sama dengan 36.000. Maka 157.500 dikurang 36.000 untuk hari pertama. (157.500) dikurang 36.000 sama dengan 121.500. Kemudian untuk hari kedua adalah 10.500. 10.500 dikali 3 sama dengan 31.500. Maka 121.500 dikurang 31.500 sama dengan
121.500 dikurang 31.590.000. Kemudian untuk hari ketiga itu dikurang 1.500 dari 10.500. Nah, 10.500 dikurang 1.500 sama dengan 9.000. Maka untuk hari ketiga sama dengan 9 dikali 3, 27.000. 9.000 dikali 3 sama dengan 27.000. Maka 90.000 dikurang 27.000 sama dengan 63.000. Kemudian untuk biaya iklan hari keempat, karena hari sebelumnya 9.000, maka 9.000 dikurang 1.500 sama dengan 7.500 atau 7,5 dikali 3 sama dengan 7.500 dikali 3 sama dengan 22.500. 22.500, maka 63.000 dikurang 22.500 sama dengan 40.500. Kemudian kita masuk ke hari kelima. Nah, hari kelima biaya iklannya 7.500 dikurang 1.500 sama dengan 6.000. Maka 6 dikali 3 sama dengan 18.000. Nah, sisa uang yang dimiliki Vera sampai hari keempat itu 40.500. Maka 40.500 dikurang 18.000. 40.500 dikurang 18.000 sama dengan 22.500. Kemudian biaya untuk hari ke-6, biaya iklan berkurang 1.500, maka 6 dikurang 6.000 dikurang 1.500 sama dengan 4.500, maka 4,5 dikali 3. 4,5 dikali 3 sama dengan 13.500. 22.500 dikurang 13.500 sama dengan 9.000. Kemudian untuk hari ke-7, biaya iklan hari sebelumnya 4.500 dikurang 1.500 sama dengan 3.000. Maka untuk hari ke-7, 3 dikali 3 sama dengan 9.000. Maka model iklan yang dimiliki oleh Viera akan habis pada hari ke-7, maka iklan tersebut dapat dipasang selama 7 hari. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia membeberkan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi kali ini, sebanyak 15% masyarakat Indonesia akan menjalani rutinitas mudik atau pulang kampung. Walaupun demikian, jumlah itu masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata jumlah pemudik sebelum pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan sebelum pandemi jumlah pemudik mencapai 24%.
ia menduga meski ada izin dari pemerintah, menurunnya jumlah pemudik tahun ini karena sebagian warga masih khawatir terhadap penularan COVID-19. Sementara itu, penurunan jumlah pemudik di satu sisi berdampak baik sebab akan mengurangi beban pemerintah yang relatif lebih singkat mempersiapkan mudik. Masih mengacu pada hasil survei yang sama, sebanyak 71% warga yang mudik berencana menggunakan kendaraan pribadi. Mereka biasanya melakukan mudik dengan tujuan antar kota atau kabupaten. Jika jumlah responden survei indikator pasca pandemi COVID-19 sebanyak 8 juta orang, berapa jumlah warga yang memilih untuk tidak mudik? A. 6,8 juta, B. 1,2 juta, C. 2,68 juta, D. 1,92 juta, dan E. 2 juta. Nah, di sini yang harus kita perhatikan pada soal dikatakan bahwa setelah pandemik, sebanyak 15% masyarakat Indonesia yang memilih menjalani rutinitas mudik. Dan yang mengisi survei setelah pandemik itu 8 juta orang. Maka jumlah persen penduduk yang tidak mengikuti mudik itu tidak mudik sama dengan 100% dikurang penduduk yang mudik, yaitu 15%. 100 dikurang 15 sama dengan 85%. 85%. Nah, 85% ini merupakan persen penduduk tidak mudik. Maka untuk jumlah penduduk yang tidak mudik sama dengan 85% atau 85/100 dikali jumlah penduduk yang mengikuti survei, yaitu 8 juta orang. 85/100 dikali 8 juta orang sama dengan 6,8 juta. Maka jumlah penduduk yang tidak mudik setelah pandemi adalah 6,8 juta. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Pada Kamis pagi, Ricky mengirim Y pesan per jam selama 4 jam. Dan Jack mengirim X pesan per jam selama 5 jam. Berikut ini tentukan ekspresi aljabar yang menyatakan banyaknya pesan yang dikirim Jack dan Ricky pada Kamis pagi. A. 4X tambah 5Y, B. 5X tambah 4Y, C. 9XY, D. 20XY, dan E semuanya salah. Nah, di sini dikatakan bahwa Ricky mengirim Y pesan per jam selama 4 jam. Maka pesan yang dikirim Ricky selama 4 jam itu 4 dikali Y atau 4Y. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah pesan yang dikirim Ricky dan Jack, maka 4Y ditambah pesan yang dikirim Jack adalah X per jam selama 5 jam, maka 4Y ditambah 5X atau sama juga dengan 5X ditambah 4Y, maka jawabannya adalah yang B. Oke, demikian dulu video kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Bye.